Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Eh, saya Muhammad Noval Thorik dengan NIM 23142. Saya Danendra Mardika dengan NIM 23086. Saya Arif Putra Junaidi dengan NIM 23003. Saya Muhammad Jafiar Maladi dengan NIM 23192. Di sini kami akan melakukan perhitungan Excel dengan metode KNN dan naive Bayes. Berikut adalah dataset awal yang kami peroleh dari Kaggle. Eh, Setelah itu, ini adalah data yang telah di pre-processing. Kita mengambil 5 fitur, yaitu umur, age, BP, BGR, SC, dan BU. Di mana target tujuannya adalah mengklasifikasi apakah itu CKD atau not CKD. Di sini ada 400 data. Saya memilih 20 data, di mana 20 ini adalah data training dan ada 3 data testing. Pertama kita lanjut ke perhitungan manualnya. Di sini cara menentukan nilai K. Untuk menentukan nilai K biasanya menggunakan angka ganjil ya untuk menghindari jumlah yang seimbang. Jadi misalkan kita menggunakan angka genap terus K-nya sama dengan 4 dan dua tetangga terdekat not CKD dan dua tetangga terdekatnya juga adalah CKD. Maka kita bingung ini termasuk not CKD atau CKD karena dua-duanya seimbang 2 banding 2. Makanya dari itu kita perlu menggunakan K-nya ganjil. Selanjutnya di sini ada rumus perhitungan. Di sini untuk rumus perhitungannya saya menggunakan Euclidean distance. Ini untuk rumusnya. Untuk rumus hasilnya sebagai berikut. Di mana SQRT ini menunjukkan akar pangkat dan A2 sampai E-nya itu baris dari Excel-nya. Ini untuk perhitungan manualnya di mana Euclidean di akar baris A2 dikurangi baris A15 dipangkatkan 2 ditambah baris B2 dikurangi baris B15 dipangkatkan 2 ditambah C2 baris C2 dikurangi baris C15 dipangkatkan 2 ditambah baris D2 dikurangi baris D15 dipangkatkan 2 ditambah baris E2 dikurangi baris E15 dipangkatkan 2. Untuk A2 adalah 50, berarti 5. Terus A15-nya adalah 60, maka 50 dikurangi 60 dipangkatkan 2. Untuk B2 datanya ada yaitu 600, terus B15-nya ada 700, berarti 600 dikurangi 700 dipangkatkan 2. Dan untuk C2 dan C15 datanya 4900 dan 1090, jadi 4900 dikurangi 1090 pangkat 2. Untuk data baris D5 sampai dan D15 adalah 40 dan 39, jadi 10 dikurangi 39 pangkat 2. Dan baris E2 dan E15 datanya ada 550 dan 960, jadi 550 dikurangi 960 dipangkatkan 2. Jadi hasilnya adalah min 10 pangkat 2 ditambah min 100 pangkat 2 ditambah 3810 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah min 410 pangkat 2. Hasilnya dari perpangkatan di atas yaitu 100 ditambah 10.000 ditambah 14.516.100 ditambah 1 ditambah 168.100, dan hasil dari penjumlahan di atas di akar dijumlahkan hasilnya yaitu 14.694.301. Nah, hasil itu di akar dan hasilnya adalah 3.833,3130 Cara menghitung jarak Euclidean adalah SQRT atau akar pangkat. A2 adalah kolom A kedua ini dikurangi dengan A25. A25 adalah data testingnya. Lalu dipangkat 2. Lalu ditambah dengan B atau baris B yang kedua juga dikurangi dengan B25, lalu dipangkat 2. Selanjutnya fitur yang ketiga atau baris C, kolom C baris kedua dikurangi data testingnya yaitu kolom C baris ke-25. Selanjutnya dipangkatkan 2 juga, lalu ditambah dengan
baris fitur keempat atau baris D, kolom D baris kedua, dan di bagian data testingnya juga kolom kolom D baris ke 25, lalu dipangkatkan 2. Setelah itu ditambah fitur terakhir atau fitur yang kelima, E kolom kolom E baris kedua dikurangi dengan kolom E baris ke-25 lalu dipangkatkan 2. Ini adalah rumus Excel-nya. Setelah memperoleh jarak Euclidean-nya, eh, kita mencari eh, mencari jarak terdekatnya, di mana saya menggunakan rumus Excel yaitu rank. Nah, ranking ini berdasarkan H4 atau baris Euclidean, lalu eh, baris kedua sampai ke baris ke-21. Lalu satu ini untuk ascending, jadi berurutan. Setelah itu di sini diperoleh di mana ranking satu adalah jarak terdekatnya sampai ke jarak terjauhnya yaitu ranking 20 karena datanya ada 20. Selanjutnya kita menentukan K-nya. Jika K-nya 1, kita ambil jarak yang paling terdekat yang ranking pertama yaitu 1 di sini CKD. Kita cocokkan dengan data trennya, di mana data trennya di sini adalah CKD. Jadi K1-nya itu adalah CKD. Jika K-nya 3, kita ambil 3 tetangga terdekat, yaitu di sini sudah tertera ranking keduanya. Ranking kedua di sini merupakan CKD. Kita bisa lihat dari data trennya adalah CKD. Lalu ranking ketiganya di sini kita lihat juga di data trennya adalah non CKD. Untuk menentukan apakah kelas akhirnya adalah CKD atau non CKD, eh, kita bisa cari kelas mayoritasnya, di mana jika di sini ada 2 CKD dan 1 non CKD. Jadi eh, hasil akhirnya adalah CKD karena 2:1. Untuk K yang 5, di sini juga kita sesuaikan dengan ranking 1 sampai 5. Di mana ranking 1 adalah CKD, ranking 2 di sini adalah CKD, dan ranking 3-nya adalah no CKD. Ranking 3 no CKD, ranking keempatnya no no CKD, dan ranking kelimanya adalah no CKD. Nah, di sini kita cari kelas mayoritasnya, di mana di sini ada 2 CKD dan 3 not CKD. Jadi hasil akhirnya adalah not CKD karena jumlah not CKD-nya lebih banyak. Ke sini saya lanjut ke rumus tentang Excel yang tadi kurang. Dapat dilihat di sini ada tanda dolar. Dolar as, dolar 25 artinya ini kita kunci. Misalnya jika tidak dikunci ini, misalnya kita tidak dikunci, tekan F4, terus kita hitung ulang maka di sini Lionel karena jika kita klik di Lionel marah menuju ke A31 ya. Yang A31 di sini di mana adalah berupa KNN bukan data. Seharusnya ada tetap di 60 makanya di sini perlu dikunci dulu. Dikunci ke 25. Untuk kuncinya menggunakan F4 enter dan kita hitung lagi. Bisa dilihat meskipun bisa dilihat di sini X-nya tetap berada di 25 A25. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pengujian 2. Di pengujian ini kemana kita menghitung jarak Euclidean-nya, sudahnya itu mencari rankingnya. Sudahnya mencari rankingnya, kita menggunakan ingin mencari tetangga terdekat. Di sini ada K1, K3, K5. Kita pertama-tama ke K1. K1 di sini berarti kita tetangga terdekatnya yaitu hanya ranking 1. Kita lihat di sini ranking 1 adalah CKD. Selanjutnya di sini kita coba di K3. K3 ada kita perbandingannya ada rank 1 tadi CKD, selanjutnya rank 2. Rank 2 di sini kita cek apakah CKD rank 2. Nah, dapat dilihat di sini juga
rank 2 CKD berarti ditulis di CKD, selanjutnya di rank 3. Rank 3 ini juga CKD dapat dilihat di sini. Di sini juga CKD. Oke, lalu kita melakukan perbandingan. Mana angka yang paling banyak? Di sini kebetulan di K3 semuanya adalah CKD, jadi kita hasil akhirnya prediksinya adalah CKD. Oke, selanjutnya ke K5. K5 di sini dapat dilihat rank satunya juga CKD, rank 2-nya CKD juga, rank 3 juga CKD. Lalu kita mengecek rank 4. Di rank 4 ini kita lihat 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oke, kita lihat nomor urut 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, di sini kita lihat ini juga CKD, berikutnya juga di rank 5, rank 5 juga CKD, dan di sini juga hasilnya juga tidak ada not CKD, CKD semua, jadi diprediksi yaitu CKD. Oke, jadi lanjut ke uji ketiga. Uji ketiga caranya sama, mencari jaraknya, mencari rankingnya juga, dan mencari K1, K3, K3. Untuk cara yang sama, di sini saya langsung menjelasin. Untuk K1 di sini not CKD, jadi diprediksinya juga not CKD. Di K3 di, di sini juga not CKD semua, jadi diprediksi tidak not CKD atau tidak terkena penyakit ginjal kronis. Selanjutnya di K5. K5 ini juga semuanya not CKD. Jadi diprediksi di not CKD atau tidak terkena penyakit ginjal kronik. Nah, untuk data asli kita coba bandingkan. Nah, pada data yang benar, sini CKD. Nah, juga di uji pertama juga kalau K1 sama dengan CKD, jikanya K sama dengan 3 maka hasilnya CKD. Tapi yang beda di sini adalah K5. K5 di sini jika menggunakan K5 maka not CKD. Oke, coba kita data keduanya CKD. Oke, baik K1, K2, K5-nya juga mengandung CKD berarti benar. Lanjut ke data yang benar ketiga. Bahasa benar ketiga not CKD. Ini data UDJ. Dapat lihat mulai dari K1 sampai K5 semuanya not CKD. Berarti benar datanya ini termasuk not CKD atau tidak terkena penyakit ginjal kronik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan manual dari naive Bayes. Di sini saya menggunakan jenis naive Bayes, yaitu Gaussian naive Bayes, karena data saya di sini berupa numerik semua. Jadi rumusnya itu ada ini, P dalam kurung X atau C besar sama dengan 1/akar 2 pi varian kuadrat dikali E min X dikurangi mean pangkat 2 dibagi dengan 2 kali varian kuadrat. Nah, arti dari simbol ini yang pertama ada X. X, X di sini adalah nilai dari fitur ke I. Kemudian ada U. U ini adalah rata-rata atau mean dari fitur itu untuk kelas C. Ini adalah rata-rata dari setiap fitur. Kemudian ada varian kuadrat. Ini adalah varian dari fitur. Kemudian ada E. E ini adalah bilangan eksponensial, yaitu sekitar 2,718. Oke, di sini. Nah, ini adalah data uji yang kami gunakan. Ada umur, itu datanya 39, BP-nya 700, BGR-nya 1240, SC-nya 6, BU-nya 220. Nah, pertama yang saya lakukan yaitu pertama kita menghitung total datanya. Total datanya di sini ada 20. Nah, kemudian kita hitung probabilitas klasifikasi CKD-nya. Nah, di sini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian 10 dibagi dengan total datanya. Total datanya tadi 20, maka ketemu 0,5. Sama halnya dengan not CKD. Not CKD juga totalnya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 dibagi total datanya 20, ketemu 0,5. Nah, hal pertama yaitu mencari varian kuadrat terlebih dahulu. Rumusnya ini 1/n. N ini adalah total CKD-nya ada berapa. Kemudian XI data ke berapa dikurangi mean, kemudian dikuadratkan. Nah, pertama saya mencari fitur umur yang merupakan CKD. Nah, di sini saya mencari meannya
Untuk mencari mean itu semua yang CKD umur itu ditambah. Jadi 50 tambah 40 tambah 26 tambah 72 tambah 65 tambah 63 tambah 56 tambah 71 tambah 73 tambah 75, nanti hasilnya ketemu 58 setelah dibagi 10. Dan variannya itu sesuai rumus. Jadi 1, oh ini 10 ini. 1/10 dikali data keberapa, contoh di sini 50, berarti 1/10 dikali 10 dikurangi meannya. Meannya 58,1, kemudian dikuadratkan dan ditambah umur seterusnya. Seterusnya itu 40 sama seperti tadi. Jadi nanti ketemu yang varian umur yang merupakan CKD. Sama halnya dengan not CKD, itu sama. Pertama kita cari meannya, kemudian dibagi total umur yang merupakan not CKD, ada 10. Maka ketemu meannya 50,3, kemudian dicari juga varian kuadratnya sama. Kemudian seterusnya hingga fitur terakhir, yaitu BU. Nah ini. Setelah itu kita akan menghitung likelihood dengan Gaussian. Rumusnya yaitu P, X atau C sama dengan 1 bagi akar pangkat 2 Pi varian pangkat 2 dikali dengan eksponen kurangi X dikurangi mean pangkat akar pangkat 2 X dikurangi mean pangkat 2 dibagi dengan 2 varian pangkat 2. Kemudian di sini kita akan hitung H-nya yaitu X X-nya 39 didapatkan dari uji uji yang kedua yaitu 39. Kemudian kita gunakan rumus yang tadi yaitu 1 dibagi akar pangkat akar 2 pi dikali varian. Varian didapatkan dari fitur H yaitu 212,89. Kemudian kita kalikan eksponen dan dikurangi X dikurangi dengan mean yaitu 58,1. Setelah itu di akar pangkat 2 dipangkatkan dengan 2, kemudian dibagi dengan 2 varian, yaitu varian yang tadi 212,89. Dan kita dapatkan hasilnya yaitu 0,011 dan seterusnya. Setelah itu untuk hasil yang lain atau untuk fitur yang lain juga sama, CKD maupun not CKD menggunakan rumus ini dan kita dapatkan hasilnya yaitu sebagai berikut. Setelah itu kita hitung P CKD atau X-nya itu kita tambah kita jumlahkan dari fitur-fitur sebelumnya yaitu CKDH ditambah dengan ditambahkan dengan fitur-fitur lainnya. Dan untuk yang P not CKD atau X juga sama, kita menjumlahkan semua hasil yang sebelumnya kita udah jumlahkan dan kita dapati yaitu P CKD atau X yaitu 0,022 dan P not CKD atau X yaitu 0,096. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut didapatkan bahwa P not CKD atau X lebih besar daripada P CKD atau X. Jadi prediksi data tes di sini yaitu not CKD untuk hasilnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.